Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas semata-mata karunia dan nikmatnya kita bisa menjalankan berbagai macam ketaatan-ketaatan, mengamalkan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan atas semata-mata nikmatnya pula kita diberikan kemudahan untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini. Majelis yang bagi kita adalah merupakan sumber ketenangan dan sakinah. Ketika banyak manusia jemaah sekalian di luar sana mencari ketenangan dan hiburan menurut versi mereka masing-masing. Dan alhamdulillah ketika Allah menggerakkan hati kita untuk bisa bermajelis, untuk bisa ikut kajian dan menjadikan kajian ini sebagai sarana ketenangan untuk kita semuanya. Dan tidak lupa pula di majelis yang mulia ini kita memanjatkan salawat serta salam kepada uswah dan qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Sebagaimana pula kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar senantiasa Allah menjaga negeri kita, menjaga hubungan baik di antara kita, memperbaiki pemerintah dan penguasa kita, dan memperbaiki rakyat kita, dan menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang salihin dan hamba-hamba yang diterima amalannya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Jamaah sekalian, melanjutkan kembali pembahasan silsilah Yaumul Akhir yang di kesempatan pertemuan bulan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana proses Allah menghancurkan dunia ini, bagaimana guncangan dan dahsyatnya yaumul qiyamah, dan bagaimana tiupan pertama dari malaikat Israfil yang membuat seluruh penduduk yang ada di langit dan di bumi semuanya dimatikan oleh Allah kecuali yang dikecualikan. Kemudian tiupan yang kedua semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kengerian hari kiamat tatkala anak-anak kecil menyaksikan hari kiamat langsung rambut mereka beruban. Dan bagaimana wanita-wanita yang hamil langsung keguguran tanpa mereka sadari. Bahkan ada di antara wanita yang langsung melemparkan anaknya karena melihat dahsyatnya goncangan di hari kiamat. Dan yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mereka mengetahui dahsyatnya hari kiamat di alam kubur mereka, tapi Allah berikan ketenangan. Adapun selain daripada itu, yang hidup maupun yang mati akan merasakan ketakutan yang luar biasa ketika Allah goncangkan langit dan bumi di hari kiamat kelak. Baik. Nah selanjutnya jamaah, ketika semua makhluk dimatikan oleh Allah kecuali yang dikecualikan ya. Adapun yang dikecualikan itu kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada dalil pasti yang menyebutkan siapa-siapa saja. Tapi yang jelas semua penduduk langit dan bumi dimatikan oleh Allah. Ya. Nah setelah itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka semuanya. Bagaimana cara Allah membangkitkan mereka?
Ayat-ayat Al-Quran jamaah sekalian menyebutkan bahwa membangkitkan mereka kondisinya seperti Allah menurunkan hujan, kemudian hujan itu menumbuhkan tanaman. Ya. Jadi jamaah, ini memberikan perhatian kepada kita ketika kita melihat fenomena alam. Jangan hanya dilihat takjubnya kita melihat tumbuhan yang bagus, tumbuhan yang subur, enggak. Justru di situ muncullah pemikiran kita, seperti ini cara Allah membangkitkan orang-orang yang semuanya sudah Allah matikan. Enggak sulit bagi Allah, enggak ada sulitnya sama sekali. Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 57 menerangkan, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmati. Dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dan rahmatnya, itu turunnya hujan. Allah menyebut hujan sebagai apa Pak? Rahmat. Jadi kalau hujannya bukan jadi rahmat malah jadi adab, nih kitanya yang bermasalah. Harusnya hujan itu jadi apa? Rahmat. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung lalu melalui sebuah daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Setelah itu kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan melalui hujan tersebut. Kemudian setelah itu kata Allah, kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Seperti itulah logika daripada Allah membangkitkan orang-orang yang sudah mati, kemudian Allah bangunkan mereka kembali. Sudah jelas Pak ya? Jadi kita tidak meragukan untuk kuasa Allah seperti apa. Karena apa? Allah menurunkan hujan, tanah yang sebelumnya kering kerontang menjadi subur. Setelah tanah itu subur akan menumbuhkan apa? Tanaman-tanaman. Nah seperti itu pula orang yang sudah mati, kemudian Allah mengembalikan lagi, sangat mudah. Seperti mudahnya Allah menurunkan air hujan. Air hujan itu menyuburkan tanah yang kering kerontang, kemudian tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian di ayat yang lain, surah Fatir ayat ke-9 surah ke-35, wallahu alladhi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami arahkan awan itu ke sebuah negeri yang tandus. Lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah kering. Seperti itulah kebangkitan akan berlangsung. Ya, walaupun manusia jumlahnya banyak, identitasnya macam-macam, dari generasi awal ke generasi akhir, entah berapa miliar, entah berapa triliun manusia, itu semuanya tidak sulit bagi Allah. Tidak ada bedanya seperti Allah mengirim angin, angin itu membawa hujan, hujan itu menumbuhkan tumbuhan di tempat yang kering, kemudian apa? Tumbuhan itu hidup. Seperti itu. Lalu bagaimana cara Allah membangkitkan manusia? Jadi tadi Allah memberikan perumpamaan seperti tumbuh-tumbuhan yang menumbuhkan, atau seperti tanah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Biasanya tumbuh-tumbuhan jemaah membutuhkan apa? Air, jelas. Biasanya tumbuh dari biji-bijian. Nah, manusia ya Pak, tumbuh dari biji nanti ketika dibangkitkan. Dari biji itu maksudnya apa? Dari satu bagian tubuh manusia yang tidak hancur. Paling keras tubuh ini. Apa? Tulang ekor. Makanya Allah tadi memberikan perumpamaan seperti tumbuhan, karena tumbuhan itu dari biji-bijian kemudian dia tumbuh. Manusia seperti itu, nanti dia akan dibangkitkan lagi, dia akan tumbuh lagi seperti tumbuh-tumbuhan. Dari apa? Dari anggota tubuhnya yang masih tersisa dan itu tidak akan hancur, yaitu tulang ekor.
Dan ini sudah ada penelitiannya, sudah ada risetnya dari beberapa ahli kesehatan. Dia berusaha mereka bagaimana caranya menghancurkan tulang ekor, gak bisa hancur walaupun bentuknya kecil. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Jarak antara dua tiupan sangkakala. Jadi malaikat Israfil itu berapa kali tiup sangkakala jemaah? 2 kali. Tiupan pertama, tiupan yang mengagetkan dan mematikan semua yang ada di langit dan di bumi. Tiupan yang menggoncangkan, ya. Semuanya mati kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk nggak mati, ya. Dan itu hanya Allah yang tahu. Kemudian tiupan yang kedua, baru apa? Dibangkitkan semuanya. Nah, berapa jarak antara dua tiupan itu? Nabi mengatakan 40. Abu Hurairah yang mendengar dari Nabi hadis ini ditanya, "Wahai Abu Hurairah, 40 apa? 40 tahunkah? 40 abad? Atau 40 hari? Atau 40 minggu? 40 bulan?" Abu Hurairah gak jawab. Menunjukkan apa? Wallahu a'lam, Pak, bahasa kita. Jadi kalau sesuatu kita nggak tahu, ya sudah, nggak usah sok tahu. Berarti Abu Hurairah hanya mendengar dari Nabi 40. Nggak ada rincian di situ. 40 tahun kah, 40 hari kah, 40 jam kah, dan seterusnya. Nggak ada. Ya 40 lah, gitu ya. Kemudian apa? Kata Nabi, "Summa yunzilullahu minas sama'i ma'an." Kemudian Allah turunkan air dari langit. Fayanbutuna kama yanbutul baqla laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajabud banab. Ketika turun air dari langit itu, semuanya hidup kembali. Ya. Dari mana hidupnya manusia itu yang sebelumnya sudah hancur tulang belulangnya? Kata Nabi, sebab ada satu bagian tubuh manusia yang tidak hancur. Kata beliau adalah ajabud banab. Bahasa kita ajabud danab itu tulang ekor. Kemudian kata beliau, wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang itulah makhluk dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Seperti Allah menumbuhkan hujan, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari apa? Dari biji-bijian dan seterusnya. Seperti itu juga manusia. Allah turunkan hujan dari langit, setelah itu apa? Allah bangkitkan manusia. Ya, seperti tumbuh-tumbuhan, Pak, dari biji. Cuma ini bedanya kalau manusia dari tulang ekor, kemudian tumbuh sampai membentuk struktur yang sempurna antara ruh dengan jasad. Ya. Kata Nabi SAW hadis berikutnya dalam riwayat Abu Dawud, atau maaf dalam riwayat Muslim, "Inna fil insani azman la ta'kuluhul ardu abadan." Sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak akan bisa dimakan oleh tanah selama-lamanya. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah. Dari tulang itu manusia akan dibangkitkan di hari kiamat. Qalu ayyu azmin huwa ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, tulang apa itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ajabud danab, yaitu tulang ekor. Itu manusia secara umum ya Pak ya. Dikecualikan. Nah, ini ada pengecualian Pak. Siapa? Para nabi dan para rasul. Jasad mereka nggak akan hancur. Jasad mereka nggak akan hancur. Maksud di sini nggak akan hancur dimakan bumi. Itu pengecualian jasad para nabi dan para rasul. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah memakan atau menghancurkan jasad para nabi. Makanya di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah ditemukan jasad nabi dari Bani Israel, namanya Daniel. Orang menyebutnya Daniel. Nah, Nabi Daniel itu alaihissalam adalah salah satu nabi dari kalangan Bani Israel. Maka begitu Umar mengetahui ditemukan jasad Nabi, Umar segera perintahkan untuk segera dikuburkan di tempat yang tersembunyi. Kenapa Pak? Itu kan udah berapa ribu tahun ya, dari zamannya
Daniel ke zamannya Sayyidina Umar, itu kan lama banget, udah berapa ribu tahun kan gitu. Tapi jasadnya masih ada tuh. Nah, Sayyidina Umar perintahkan segera dipindahkan. Kenapa Pak segera dipindahkan Pak? Kenapa nggak manggil orang, wih ini ada jasad Nabi nih utuh? Bahaya Pak. Bahayanya Pak, nanti bisa disembah ya. Wong kuburan wali saja Pak rame yang mengunjungi. Ada yang minta jodoh, ada yang minta penglaris, ada yang minta urusan lancar, ada yang minta rezeki. Ya Allah, minta ke orang udah mati Pak ya. Kalau hidup aja Pak dimintai, belum tentu dia sanggup. Nah, iya, datang kau, meskipun dia masih hidup Pak, kita minta rezeki Pak, nggak mau. Enak aja minta duit ke saya kan itu. Masih hidup saja Pak, belum tentu dia mau dimintai. Ini sudah mati malah dimintai ya. Kan adabnya itu kalau orang meninggal kan didoakan, ini kok malah minta doa gitu, gimana? Maka segera dipindahkan jasad Nabi ini. Kenapa? Bahaya kalau diketahui oleh manusia, nanti bisa diambil berkahnya, bisa dimintai doanya, macam-macam ya. Maka dipindahkan dengan cepat dan tidak diketahui setelah itu di mana kuburan. Ini menunjukkan bahwa pengecualian jasad para nabi dan para rasul tidak dimakan oleh tanah ya, tidak dihancurkan oleh binatang-binatang tanah seperti cacing dan yang lain-lainnya. Baik, di hari kebangkitan nanti siapa yang pertama kali dibangkitkan? Siapa Pak? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pertama yang Allah bangkitkan dari alam kuburnya. Dalam sebuah hadis dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Akulah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Akulah yang pertama kali dikeluarkan dari kubur. Akulah yang pertama memberi syafaat dan yang pertama diterima syafaatnya. Ini dalil jelas bahwa yang pertama kali dibangkitkan dari alam kuburnya adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghormatan, sebab beliau sayyidu waladi Adam, pemimpinnya, penghulunya seluruh anak Adam. Ya namanya pemimpinnya, ya pasti pertama dibangkitkan. Ya. Dan dalam hadis yang lain dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, wa anal hasyir, aku disebut dengan al-hasyir. Ini nama lainnya Nabi ya. Nabi nama lainnya atau julukannya adalah al-hasyir. Al-hasyir itu apa? Al-hasyir itu penghimpun. Maksudnya apa beliau dijuluki penghimpun? Alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, sebab manusia akan dikumpulkan setelahku, artinya dibangkitkan setelahku. Nabi dulu yang dibangkitkan sebagai bentuk penghormatan Allah kepada beliau. Namun di sini ada nabi lain yang Nabi Muhammad saksikan ketika beliau baru dibangkitkan, dan Nabi ini sudah memegang tiang arsy. Itu Nabi siapa aja Pak? Pernah dengar? Nabi Musa alaihissalam. Jadi dalam sebuah hadis, hadis panjang, ada pertikaian antara kaum muslimin dengan Yahudi. Kaum muslimin ketika itu mengatakan Nabi Muhammad paling utama Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi mengatakan enggak, Musa paling utama alaihissalam. Waktunya Pak debat sengit, saling ya debat kusir lah. Akhirnya Nabi melarang, nggak usah debat kusir. Masing-masing kita punya keutamaan, dan aku tidak berani membanggakan diri atas saudaraku Nabi Musa. Artinya ya Nabi Muhammad SAW punya kelebihan, Nabi Musa juga punya kelebihan. Walaupun tentu beliau lebih utama jelas di antara Nabi yang, tapi beliau nggak mau meremehkan dan menjelek-jelekkan Nabi yang lain. Ya. Nah pada kesimpulannya akhirnya Nabi menyebutkan di antara keutamaan Musa adalah apa? Ketika aku dibangkitkan dan aku berjalan, tiba-tiba aku melihat, kata beliau, Musa sudah berpegang ya, berdiri di samping tiang arsy. Ya, sudah berdiri di sampingnya arsy. Kan arsy itu kan gede ya.
jamaah sekalian, gede sekali. Dan salah satu yang tidak Allah hancurkan adalah arsy. Di hari kiamat arsy nggak Allah hancurkan. Itu makhluk Allah yang paling besar. Nah, Nabi kaget. Itu tahu ya, beliau pertama kali dibangkitkan. Tiba-tiba beliau dibangkitkan, beliau sudah melihat Musa sudah sadar, sudah berada di samping arsy, sudah bermunajat di hadapan Allah. Maka ketika itu Nabi mengatakan, aku tidak tahu apakah Musa lebih dulu dibangkitkan sebelum aku, atau Nabi Musa tidak dibuat pingsan oleh Allah sehingga dia sudah sadar. Artinya aku yang dibangkitkan di antara orang-orang yang pingsan tadi gitu. Belum paham jemaah. Jadi gini maksudnya. Nabi ingin memberikan gambaran. Beliau dibangkitkan pertama kali. Pas dibangkitkan pertama kali, beliau sudah melihat siapa? Nabi Musa di samping arsy. Dan di situ Nabi nggak berasumsi bahwa oh berarti Nabi Musa setelah saya, enggak. Nabi nggak tahu apakah Nabi Musa sudah dibangkitkan dulu atau Nabi Musa dibangkitkan setelah aku. Cuman dia langsung sadar gitu loh, cepat sadarnya. Atau Nabi Musa tidak dipingsankan, karena apa? Di dunia Musa pernah pingsan ya, ketika meminta melihat Allah, namun gak sanggup. Allah memperlihatkan kepada gunung dan gunung itu hancur. Kemudian Musa apa? Pingsan. Apakah pingsannya itu menggantikan pingsan nanti di akhirat sehingga Musa gak pingsan gitu loh? Nabi juga gak tahu itu semuanya. Intinya itu perkara gaib. Intinya di sini Nabi ingin mengingatkan Nabi Musa itu istimewa. Meskipun aku orang yang dibangkitkan pertama di hari kiamat, tapi apa? Aku melihat Musa udah duluan di samping apa? Arsy. Itu aja. Hakikat padang mahsyar, gimana? Padang mahsyar itu seperti apa? Apakah bumi yang kita injak saat ini atau bumi yang bagaimana? Padang mahsyar itu dari kata al-hasyru. Al-hasyru itu artinya perkumpulan. Makanya disebut padang mahsyar karena di situ manusia dikumpulkan seluruhnya. Buat apa dikumpulkan di padang itu? Dalam rangka dihisab. Dalam rangka dihisab, dalam rangka ditetapkan putusan di antara mereka. Apakah ini ahlul jannah atau ahlun nar di padang mahsyar. Ya. Jadi kalau belum di padang mahsyar, tidak berani kita memvonis orang masuk surga, masuk neraka kecuali yang ada dalil. Nggak boleh Pak, kita mengatakan waduh kayak Pak Kiai, kayak Pak Ustadz, kayaknya nggak mungkin dia jadi ahlul nar, pasti masuk surga. Nggak boleh. Ada dalilnya nggak? Kalau ada dalilnya ya. Ada dalilnya misalkan para nabi dan para rasul, jelas Pak itu masuk surga. Kalau ada orang mengatakan nabi belum jelas masuk surga Pak, dusta ini Pak orang Pak, walaupun gelarnya profesor. Nabi sudah dijamin surga, gimana? Selevel Umar bin Khattab saja istananya di surga sudah dibangun, masa Nabi nggak masuk surga, gimana? Artinya memvonis surga neraka itu putusan Allah nanti di padang mahsyar, bukan hak kita. Kecuali yang ada dalil. Orang Pak sejahat apapun Pak, kalau masih hidup Pak, nggak boleh kita bilang orang kayak gitu masuk surga, paling masuk neraka, nggak boleh juga Pak. Kapan? Ya kita nggak tahu akhir hayat dia. Kecuali yang ada dalil. Firaun masuk neraka, itu ada dalil. Abu Lahab masuk neraka, ada dalil. Al-Quran yang mengatakan. Sehingga jangan berani-berani kita memvonis seorang surga neraka kecuali ada dalil. Karena itu semua nanti itu hak Allah di hari kiamat di padang mahsyar kelak. Nah tentang padang mahsyar ini, bagaimana kejadiannya? Kejadian terbentuknya padang mahsyar Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim surah 14 ayat 48. Kata Allah Ta'ala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Hari di mana Allah menukar bumi dengan bumi yang lain, mengganti bumi dengan bumi yang lain. Ada proses apa jemaah? Ada proses penukaran. Ada proses pergantian. Nanti para ulama menjelaskan bagaimana proses pergantian bumi ini. Demikian juga ada proses pergantian langit. Jadi tetap ada bumi langit, tapi bumi langit dalam bentuk yang lain.
Wa barazulillahil wahidil qahar. Di saat itulah mereka menghadap Allah di tempat padang mahsyar tadi. Menghadap Allah yang maha perkasa lagi maha esa. Jadi Allah sebutkan bahwa bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Kemudian manusia akan dikumpulkan di situ. Nah, seperti apa bentuk buminya ini yang kita namakan atau kita sebut dengan padang mahsyar ini? Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, Pak. Dan ini penting, Pak. Memahami Al-Qur'an, Pak, harus kita mentafsirkannya dengan Al-Qur'an juga. Ketika Al-Qur'an tidak ada, kita menafsirkannya dengan hadis Nabi SAW. Jangan kita menafsirkan sendiri. Ini buminya bentuknya begini, begitu. Nggak ada. Tafsirkan dulu dengan hadis Nabi ya. Kalau Al-Quran nggak ada, dengan hadis Nabi. Bagaimana hadis Nabi menafsirkan padang mahsyar ini? Dalam riwayat Bukhari, riwayat Sahih. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin baydo'a afra'a kakursatin naqiyin. Manusia pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan di atas tanah putih cemerlang. Warnanya apa, Pak? Putih. Kalau kita sekarang tanah macam-macam, ada yang tanah merah, ada yang tanah hijau, ya. Ada yang tanahnya warnanya hitam dan seterusnya. Ada yang coklat. Nah, pada mahsyar nanti buminya, tanahnya berwarna putih cemerlang. Seperti cakram yang putih bersih. Qala Sahal aw ghairu laisa fiha mu'allamun li ahadin. Sebagian perawi mengatakan yang meriwayatkan hadis ini, tanah itu tidak ada bangunannya sedikit pun, tidak ada tanah yang menonjol, tidak ada gundukan, tidak ada cekungan, putih lurus bersih. Ini kita ibaratkan nih Pak ya, ini kayak mirip ya, nggak persis ya. Ini Pak lurus ya Pak, nggak ada cekungannya apa nih Pak yang dikarpetin ini. Jadi nggak ada Pak cekungan, nggak ada dataran tinggi, dataran rendah, nggak ada jurang, nggak ada gundukan, nggak ada Pak. Nggak ada, rata, putih bersih. Di sini Nabi menyebutkan 3 karakter tanah di padang mahsyar. Karakter pertama afro, warnanya apa? Putih cemerlang. Ada yang mengatakan putih kemerah-merahan, ada yang mengatakan putih bersih, ada yang mengatakan putih seperti perak. Wallahu a'lam. Intinya Nabi mengatakan warnanya putih. Ini ciri pertama. Ciri kedua, tanah di padang mahsyar adalah an-naqi. Tanahnya bersih, nggak ada sampah, nggak ada debu gitu ya. Debu dalam artian debu-debu kayak padang pasir itu nggak ada. Debu-debu partikel kecil juga nggak ada batu baranya Pak, nggak ada apalagi Pak, minyaknya nggak ada. Sekarang ini kan kandungan tanah di bumi kan macam-macam. Ya, ada boksit, ada batu bara, ada minyak, ya, ada litium dan seterusnya. Itu nggak ada semuanya, nggak ada. Jadi bersih, nggak ada kandungan apapun. Sebab bumi yang sebelumnya sudah dihancurkan, Pak. Bumi yang ini saat ini sudah dihancurkan. Baik. Kemudian ciri yang ketiga adalah al-mu'lam. Laisa fiha mu'lam. Nggak ada bangunannya sedikit pun. Oh, sudah nggak ada lagi Pak Burj Khalifa, udah nggak ada. Nggak ada lagi patung Liberty, udah nggak ada. Nggak ada lagi gedung-gedung tinggi yang dulu dibanggakan oleh manusia Pak. Oh, ini saya sudah membangun gedung ini, gedung itu, ya. Ada lagi bangunan-bangunan canggih yang saat ini dibanggakan manusia, semuanya udah rata, udah nggak ada bentuknya. Ya, gunung saja sudah nggak ada, apalagi bangunan bikinan manusia. Lautan juga sudah nggak ada. Ini. Jadi ini 3 ciri tanah di padang mahsyar. Nah di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau syarah Sahih Bukhari atau yang kita sebut dengan kitab Fathul Bari, penjelasan Sahih Bukhari, Pak. Di situ Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan penjelasan para perawi ahli hadis tentang bagaimana Allah mengganti bumi. Gambarannya Pak mirip kayak kita gulung karpet, Pak. Karpet yang lama digulung, kemudian apa? Set diganti apa? Karpet yang baru. Ya karpet sebelumnya kan nggak rata gitu kayaknya.
macam-macam ada apanya itu di karpet itu sudah banyak lah isinya. Tiba-tiba Allah gulung semuanya di hari kiamat, Allah hancurkan semuanya. Ya, Allah lipat dengan tangan kanannya langit maupun bumi. Kemudian apa? Allah bentangkan bumi yang baru dan langit yang seperti mengganti karpet lama dengan karpet yang baru. Allah gulung yang sudah lama ini, kemudian Allah kembali ya, menggelar karpet yang baru lagi ya. Seperti itu gambarnya, seperti itu kurang lebih. Bumi lama digulung, bumi baru dibentangkan. Nah, seperti apa prosesnya? Tentu ini perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Namun para ulama seperti itu Pak, misalkan posisi bumi lama dihilangkan ya, digantilah posisi bumi yang baru ya, yang tentu berbeda karakternya dengan bumi sebelumnya. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah ketika Allah mengganti langit dan bumi dengan langit dan bumi yang baru, di mana posisi manusia ketika itu? Manusia-manusia sudah mati itu pada di mana posisinya, Pak? Mungkin kita kadang-kadang terpikir ya Pak untuk bertanya seperti itu. Lah kan buminya dilipat ya, langit dilipat. Nah, jadi sekarang kemana tuh manusia-manusianya? Nah, di sini Pak ada penjelasan hadisnya. Ada penjelasan hadisnya. Namun sekali lagi Pak, ini perkara gaib. Tidak akan pernah bisa kita telusuri secara detail. Namanya juga perkara gaib Pak. Kalau kita ketahui secara detail Pak, namanya bukan gaib lagi. Ya. Ini Nabi menjelaskan saat itu bagaimana kondisi manusia ketika langit dan bumi diganti dengan langit yang bumi yang baru. Ya, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang pertanyaan ini. Jawaban beliau menjawab, alas sirat. Saat itu manusia, di ruh-ruh mereka lah terutama ya, itu berada di atas sirat. Ini dalam riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat lainnya, di dalam riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan ala jisri jahannam. Manusia saat itu semuanya dikumpulkan di atas jembatan jahannam atau di atas sirat yang nanti akan dilewati. Di situ manusia nanti ditempatkan. Belum Pak, belum masuk neraka, belum. Di atas neraka jahannam atau di atas jembatan neraka jahannam. Dalam riwayat lain disebutkan di riwayat Muslim, Nabi mengatakan hum fi dzulmati dunal jisri. Posisi manusia saat itu mereka berada dalam kegelapan di dekat jembatan yang ada di neraka jahannam atau di dekat sirat. Itu posisi manusia saat itu, di kegelapan. Jadi saat Allah menghancurkan langit dan bumi, Pak, Allah berkata, ana malik, aina mulukul ard. Akulah raja yang sesungguhnya, kata Allah. Mana raja-raja bumi? Gak ada yang jawab, Pak. Sudah gak ada yang jawab, gak ada yang berani. Ya, kemudian Allah apa? Berbicara lagi, berfirman lagi, ana mulukul ard. Aku adalah ana malik, aina mulukul ard. Akulah raja yang sesungguhnya, kata Allah. Mana raja-raja yang lain? Gak ada yang jawab juga. Makanya Pak, kita mengatakan di dalam Al-Fatihah kita membaca Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari kiamat. Pertanyaannya, apakah Allah cuma raja di hari kiamat? Ya enggak juga. Maksud dari Maliki Yaumiddin adalah Allah satu-satunya raja nanti di hari kiamat. Kalau sekarang orang masih bisa ngaku-ngaku raja. Saya raja di sini, raja di sini, pemimpin di sini, pemimpin di sini, presiden di sini, perdana menteri di sini. Bisa ngaku, tapi di hari kiamat nggak bisa. Ya, semuanya tunduk di hadapan Allah. Nggak ada yang berani menjawab. Oh, saya dulu pernah jadi raja di sini. Nggak ada yang berani sudah. Ya, baik. Nah, di situ posisi manusia yaitu di dekat sirat atau di bawah jembatan sirat, di kegelapannya di situ sebelum manusia dibangkitkan. Nah, setelah itu baru manusia dibangkitkan. Dan tentang pembangkitan ini, tentang pengumpulan makhluk untuk diadili nanti, Allah sebutkan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Pertama, diantaranya di surah Al-Waqi'ah, surah 56 ayat 49 sampai 50. Allah berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum."
Katakanlah, sesungguhnya orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian pasti semuanya akan dibangkitkan di waktu tertentu pada hari yang sudah dimaklumi. Maksudnya di mana? Di padang mahsyar. Ya. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Allah katakan generasi yang pertama sampai yang paling terakhir. Dari manusia semenjak zamannya Nabi Adam sampai manusia paling terakhir. Allah kumpulkan semuanya. Gak ada yang dialpakan sama Allah. Gak ada yang ketinggalan di kuburnya. Gak ada. Enggak, semuanya dikumpulkan dengan begitu mudah. Ya. Kalau kita ngabsen Pak murid, bisa aja kita ketipu ya. Bisa aja kelewatan. Apalagi kalau ngabsen binatang ya, kalau udah peliharaannya banyak ini di absen satu-satu, yang pelihara kucing banyak di absen satu-satu, di mana kucingnya, kambingnya yang banyak misalkan di absen satu-satu dan seterusnya, atau punya anak banyak gitu, atau punya murid banyak gitu. Ya manusia bisa lupa padahal paling cuma berapa muridnya kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala manusia paling pertama dan paling terakhir gak ada yang terlewat, gak ada yang kabur, gak ada bahasa gitu itu dia naik UFO Pak pindah ke planet lain. Planet mana semua dihancurin semua sama Allah. Jadi nggak ada. Jadi kalau ada di film-film itu Pak, di film-film kan film bikinan Hollywood itu Pak. Ya bapak-bapak mungkin nggak nonton, biasanya yang generasi muda Pak. Yang generasi anak muda sekarang gitu ya. Mereka kalau nonton film kiamat itu Pak, kan banyak tuh film-film kiamat. Diceritakan di situ bumi hancur, ya kan? Kota-kota hancur, yang hidup tinggal 3 Pak. Habis itu mereka hidup baru lagi, mereka ada itu bukan kiamat. Atau habis itu mereka pakai UFO terbang ke planet lain Pak. Buminya sudah hancur tapi pindah ke planet lain. Gak ada, sudah gak ada itu. Itu bohong, cuma film aja. Tapi hari kiamat nanti semuanya akan dikumpulkan, gak ada yang terlewat. Ya, generasi awal maupun akhir. Di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 148. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di mana saja kamu berada. Ini kata Allah, di mana saja kamu berada. Tinggal di bumi manapun. Tinggal di benua manapun. Allah akan mengumpulkan kalian semuanya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada pengecualian. Oh yang mati di benua ini, yang mati di hutan Amazon enggak lolos seleksi, enggak, semua akan dibangkitkan. Yang mati dalam laut juga akan dibangkitkan. Yang mati dimakan ikan, Allah juga mampu untuk membangkitkan. Ya. Di surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 47 Allah berfirman, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Dan kami akan kumpulkan mereka manusia semuanya dan tidak ada yang kami tinggalkan satu pun. Gak ada yang terlewat. Gak ada. Misalnya mati kebakar, walaupun mati kebakar masih ada tulang ekornya gak kebakar Pak. Mati dimakan ikan tetap ada tulang ekornya masih. Mati tenggelam, mati di pesawat yang meledak, semua akan dibangkitkan. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah sedikit pun. Baik, langsung waktu Isya, kita dengarkan azan dulu. InsyaAllah kita lanjutkan antara azan dan iqamah. Sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jadi semua makhluk akan Allah bangkitkan di padang mahsyar ini. Gak ada yang dikecualikan. Malaikat, jin, apalagi jin juga jumlahnya banyak ya. Dari generasi awal sampai generasi akhir. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah jin. Demikian juga manusia, banyak. Nah di sini timbul pertanyaan, binatang juga dibangkitkan gak di padang mahsyar? Ada perbedaan pendapat memang di kalangan para ulama, namun banyak ulama mengatakan juga dibangkitkan. Dalilnya surah At-Takwir ayat 5 surah ke-81. Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ya, semisal dengan ini surah Al-An'am ayat 38, surah ke-6. Allah juga menceritakan binatang pun
akan dibangkitkan. Ya. Nah kemudian kondisi manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi bagaimana mereka pergi dari awalnya tempat mereka dekat sirat sampai bisa ke padang mahsyar, itu prosesnya bagaimana? Naik apa mereka? Nah itu kan. Apa nggak kesasar kan gitu bahasa kita? Ya kata Allah Subhanahu wa taala di surah Thaha ayat 20 surah ke-20 ayat 108. Allah berfirman, "Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa." Pada hari itu mereka mengikuti panggilan malaikat yang menyeru mereka untuk berjalan. Jadi yang memanggil mereka siapa Pak? Malaikat. Jadi begitu mereka mendengarkan panggilan malaikat langsung jalan. Dan mereka digiring oleh malaikat ke tempat perkumpulan yang disebut dengan padang mahsyar. Jadi dijamin mereka nggak bakal apa-apa nyasar, nggak bakal. Kenapa? Sudah ada yang mengarahkan mereka, yaitu para malaikat. Mereka nggak perlu pakai GPS, Pak. Malaikat langsung mengarahkan mereka ke padang mahsyar. Dari tempat sebelumnya mereka di kegelapan di Sirat ya, di jembatan di atas neraka jahanam, lalu mereka berjalan sampai kemana? Setelah dibangkitkan berjalan sampai padang mahsyar. Dan ketika mereka berjalan, kata Allah, engkau gak melihat mereka mengeluarkan suara apapun kecuali sekedar bisik-bisik. Jadi gak ada yang teriak-teriak, woi mau dibawa kemana ini? Gak ada, kecuali hanya berbisik. Gak ada berani Pak. Saat itu malaikat di sekeliling mereka, giring mereka kemana? Ke padang mahsyar. Jadi nggak ada yang bisa kabur Pak. Nyelinap kemana, kabur, nggak ketahuan malaikat, nggak bisa. Semuanya bakal nurut, digiring oleh malaikat ke tempat mahsyar. Kemudian kata Nabi, innakum tuhsyaruna khufatan uratan gurla. Dan ketika digiring tadi, manusia kondisinya dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak dihitan. Ini seperti firman Allah Al-Anbiya ayat 104. Seperti orang baru lahir. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, al-amru ya Rasulullah, an-nasu yanzuru ba'dhum ila ba'd." Kalau telanjang mengenai, apa manusia nggak saling melihat? Nggak saling, gitu tunjuk gitu Pak ya. Kamu nggak ada. Ada nggak seperti itu? Jawaban Nabi, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Kondisinya ketika itu benar-benar lagi mengerikan. Sehingga manusia nggak ada yang melirik melihat orang di sampingnya, bodoh amat bahasa kita. Sama Pak, kayak sekarang lagi gempa Pak. Orang masih sempat ngurusi apa? Nggak ada Pak, lari kabur orang kalau sudah gempa. Nah seperti itu pula ketika seorang dibangkitkan nanti kepada mahsyar. Nggak ada sempat orang bilang, kamu nggak pakai baju, nggak ada, nggak ada, semuanya udah apa? Sibuk dengan urusannya masing-masing. Gitu. Lalu apakah mereka kemudian diberi pakaian? Iya. Setelah mereka dalam kondisi telanjang, mereka juga diberi pakaian. Cuma bedanya, kata para ulama, pakaian yang diberikan untuk orang-orang yang beriman itu pakaian yang nyaman. Adapun pakaian yang diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang nggak beriman, itu pakaian yang terbuat dari tembaga hitam atau cairan aspal. Jelas nggak nyaman, ya. Baik. Ada hadis menyebutkan, innal mayyita yub'atsu fi siyabihi allati yamutu fiha. Mayit akan dibangkitkan dengan baju yang dia kenakan ketika mati. Berarti pakai kain kafan, Pak. Nah ini ada penjelasan para ulama. Maksud dibangkitkan dengan baju dia di hari kiamat, artinya baju di situ amal solehnya, Pak. Baju di sini maksudnya apa? Amal soleh. Bukan berarti nanti karena kita pakai kain kafan, misalkan ya, kemudian nanti semua pakai kain kafan. Enggak juga. Karena para syuhada juga mereka ketika meninggal kan dikuburkan dengan baju-baju mereka kan gitu.
Dan dibangkitkan nanti dalam keadaan berdarah, tapi darahnya darah merah, baunya minyak kasturi. Jadi maksud di sini Nabi mengatakan dibangkitkan dengan bajunya, maksudnya dengan amal solehnya. Sebab ada hadis lain mengatakan bahwa yub'atsu kulla 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi amalnya ketika dia mati. Jadi kalau matinya dalam keadaan sholat, Pak, dibangkitkan dalam kondisi apa? Sujud. Ketika matinya dalam keadaan menjalankan ibadah haji, dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, Pak. Jadi ketika dibangkitkan, Pak, dia bilang apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Indah ya, Pak ya? Ya, silakan Pak, kita minta di hadapan Allah mau dibangkitkan dalam kondisi apa. Sujud boleh, talbiyah boleh, dalam keadaan lagi sholat boleh, lagi baca Quran juga boleh, minta sama Allah. Lagi pengajian juga boleh, tapi nanti ya jangan jangan sekarang maksudnya gitu ya, itu Allah yang tahu lah ya. Terserah Bapak lah mintanya di hadapan Allah ya gitu. Baik, dalam hadis lain disebutkan summa bu'isu ala amalihim, manusia akan dibangkitkan sesuai amalannya. Jadi maksud dibangkitkan berdasarkan pakaiannya, maksudnya seperti amalan yang dia amalkan. Dan disitulah nanti ada dibangkitkan dan dia diberi pakaian yang paling indah sesuai amalannya. Nah manusia ya Pak, yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah siapa? Nabi Ibrahim, betul, alaihissalam. Dalam hadis menyebutkan inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Manusia pertama yang diberi pakaian di hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Pak Ibrahim dulu? Pertama Pak, Ibrahim itu seorang yang berjuang di jalan Allah dan tampil beda walaupun dimusuhi semua masyarakatnya. Siapa orang kuat pakai Nabi Ibrahim? Satu kota memusuhi, Pak. Ya, beliau mendakwahkan tauhid, bapaknya sendiri biangnya berhala. Berat gak? Rata-rata kita kan nggak siap ya Pak, berbeda dengan mayoritas orang kan nggak siap. Nabi Ibrahim melakukan itu. Makanya beliau pertama kali diberi pakaian oleh Allah. Yang lain belum berpakaian, Ibrahim sudah berpakaian. Kenapa? Beliau berani menyelisih mayoritas orang, asalkan itu kebenaran Pak. Kita sendiri Pak, kalau di kantor beda sendiri, siap nggak Pak? Dibilang sok suci lah, masuk surga sendiri ya nggak Pak? Iya. Tapi Ibrahim nggak peduli itu semuanya. Ya apa? Beliau berani beda asalkan mempertahankan apa? Kebenaran ya Pak, dalam tanda kutip mempertahankan kebenaran. Bukan beda salah, enggak. Yang kedua, Nabi Ibrahim orang yang pertama kali diberi pakaian sebab beliau ditelanjangi oleh kaumnya, diarak kemudian dibakar. Kejam Pak caranya mereka membakar Nabi Ibrahim Pak. Bukan pakai pakaian Pak, ditelanjangi. Terus kemudian apa? Ditaruh di ketapel raksasa, udah dikasih tuh kayu bakar, jumlahnya banyak, berbulan-bulan mereka ngumpulin kayu bakar, dinyalakan kemudian dilempar. Allah berfirman kepada api, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api kami perintahkan untuk dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Gak ada satu kulitnya Nabi Ibrahim yang lecet, yang hangus, yang gosong, yang berdarah, gak ada Pak. Seperti kayak orang renang Pak. Pur gitu ya, aman gitu, nggak ada yang lecet. Jadi nggak ada hukum fisika Pak kalau sudah dibawa kehendak Allah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa menciptakan api panas, nggak masalah. Allah buat api dingin. Api yang Allah ciptakan kan gitu. Ini satu contoh. Kenapa? Hikmah Ibrahim orang yang pertama diberi pakaian. Kemudian jamaah sekalian, matahari ketika itu kata Nabi SAW didekatkan 1 mil. Nah 1 mil ini wallahu alam, sebagian ulama mengatakan 1 mil ya jarak kita ini. Berapa kilo Pak 1 mil? 1 mil berapa kilo? Kita nggak bisa pakai mil ya, biasanya pakainya kilo kan gitu ya, kilometer. Yang jelas ya mungkin ada sekitar 2 kilo ada nggak Pak? Nah 1,6, oke 1,6 kilo ya sekitar itu. Itu dekatnya Pak, luar biasa. Sebagian ada mengatakan mil itu seperti celak Pak. Di rumah ada celak Pak. Nih celak ini kan gini, ditarik gini Pak. Jadi seperti apa? Seperti celak itu ya.
Jarak jauh, jadi didekatkan benar-benar sedekat-dekatnya gitu loh, di atas kepala persis gitu. Gitu. Kok kuat Pak? Ya jelas kuat, nggak masalah bagi Allah membuat matahari sedekat 1 mil, sebab itu kondisi di padang mahsyar, bukan dunia Pak. Kalau dunia sekarang matahari didekatkan lagi Pak, terbakar kita Pak kalau sekarang. Tapi ini kondisinya padang mahsyar, jangan disamain dengan dunia. Ya, maka saat itu manusia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkeringat, macam-macam keringat, bahkan sampai ada yang keringatnya membasahi bumi sebanyak 70 hasta. Banjirnya sampai 70 hasta. Ya, kemudian ada yang tenggelam dengan apa? Keringatnya sendiri. Ada yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dia, enggak kepanasan. Di bawah naungan arsy-Nya sesuai dengan amalannya. Makanya disebutkan ada 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah. Dan juga ada kelompok lainnya juga ya. 7 ini salah satu contoh. Ya. Nah ini. Jadi ketika itu orang akan mendapatkan naungan yang amal soleh, tapi begitu yang dia beramal jelek, keringatnya akan membasahi bumi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini jamaah sekalian, insyaallah pembahasan tentang kejadian hari kiamat akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bismillah. Dan cukupkan sampai di sini dan kita akhiri majelis kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.